Halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Jadi kali ini aku udah sama dua orang yang sangat menginspirasi. Ada Mbak Yuni sama Bliedi. Kita bakalan ngobrolin seputar beasiswa. Tapi sebelumnya mungkin Mbak Yuni sama Bliedi bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, selamat apa? Selamat siang. Selamat siang dari Wollongong, Australia. Perkenalkan, saya nama lengkap Igusti Ngurah Hadi Putra, biasa dipanggil Edi. Jadi asli dari Bali dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di bidang kesehatan dan masyarakat, Health and Society di University of Wollongong, Australia. Wah, lengkap ya. Selanjutnya dari Mbak Yuni. Oke, aku Rilis Yunita Damanik. So, dari Damanik itu Batak ya. Saya dari Sumatera Utara tapi kerjanya di Kupang. Di sini ngambil S2 Public Health di UW juga. Nah, itu dia dari Mbak Yuni sama Bliedi. Jadi Mbak Yuni itu ngambil S2 dan Bliedi itu ngambil S3. Nah, jadi aku sudah ada list pertanyaan yang bakal dibahas. Jangan susah pertanyaannya. Santai Bli. Nggak ujian ya ini ya? Saya deg-degan mau ujian. Oke. Pastilah udah master sama S3 udah. Iya, lebih. Wah, gitu ya. Mbak Yuni itu emang wah. Apa sih? Oke, lanjut. Nah, mungkin dari Mbak Yuni dulu ya. Mbak Oke. Yuni kan S2-nya beasiswa dari kalau salah AAS ya Mbak ya. Iya. Nah, mungkin Mbak Yuni bisa maksudnya jelasin AAS itu apa? Oke. Ya, jadi beasiswanya itu namanya Australian Award Scholarship. Dulu namanya Colombo Plan, kalau nggak salah. Iya. Itu beasiswa untuk beberapa negara di dunia yang memang tergolong developing countries. Ya, salah satunya Indonesia. Nah, aku nggak tahu sih negara lain berapa kuotanya, tapi Indonesia itu 200 orang per tahun. Dulu sih 250 sampai 300, sekarang udah berkurang 200. Jadi seleksinya itu dari mulai IELTS, terus ada application form juga yang kita harus isi, dan itu dibuka selama 3 bulan. Jadi kita bisa isi. Nah, dari situ kita akan shortlisted. Kalau kita shortlisted nanti kita dipanggil untuk interview. Nah, di interview itu penentunya kita dapat apa enggak. Jadi AAS itu khusus untuk S2 Mbak ya? Tidak. Jadi AAS itu bisa untuk S3 juga, cuman kuotanya lebih kecil. Jadi misal contoh nih, kalau 200 orang yang untuk Indonesia, itu 35-nya aja yang dari PSD, sisanya S2. Oke, berarti majority-nya untuk S2. S2, ya. Nah, kalau syarat-syarat untuk pendaftaran itu kan kayak Mbak Yuni bilang tadi itu ada IELTS sama application form untuk kayak motivation letter atau personal statement gitu. Oke. Ribet ya. Jadi, tapi sebenarnya yang paling inti itu ya ijazah pasti, transkrip. Terus IELTS-nya itu 5,5 untuk bisa mendaftar ya, be able to enter or apply. Terus habis itu ya aplikasinya itu isinya pertanyaan-pertanyaan. Jadi intinya sebenarnya bagaimana kamu menunjukkan bahwa Anda itu eligible untuk ini, Anda punya vision, punya prospek yang akan dikejar gitu. Jadi bukan hanya untuk S2, mau S2 doang, nggak ada tujuannya. Ya, harus punya purpose ya. Oke. Itu ada gininya nggak Mbak? Kalau misalnya jurusan spesifik yang diminta sama AAS itu? Oh, kayak priority area ya? Dulu sih ada sih. Sekarang dulu ada 8 atau 9 gitu. Jadi health, engineering, mining, accounting, anything. Nah, sekarang tinggal 6. Jadi agriculture, health, business, accounting, business or something like that. Terus yang paling sekarang sih lagi karena disaster ya. Disaster sama engineering and environmental engineering gitu. Oke. Nah, terus kalau syarat-syaratnya pas misalnya dari tanggungan dulu deh, dari tanggungan beasiswanya itu biaya kuliah sama biaya hidup. Ya, lebih dari itu sih. Jadi contoh gini, kalau misalnya kayak aku kan 2 tahun nih, aku dapat reunion fare. Jadi itu yang itu kita dikasih pulang ke Indonesia atau ke tempat kita sekali dalam masa studi, dan itu gratis, itu dibiayain pulang perginya. Tapi kalau misalnya awardnya bawa keluarga, ya nggak bisa, itu nggak bisa diklaim, dia tinggal di sini. Terus kita di cover asuransi, di cover tiket flight datang dan pulang. Terus beberapa juga sih, ada beberapa ya service. Contohnya nih, kalau misalnya ada teman-teman yang gagal misalnya atau fail atau butuh tutor, itu dibayar juga. Jadi lengkap banget. Ya, mereka just want to make sure that you pass everything and you finish on time, then ya. Kind of generous scholarship really. Yeah.
Tapi aku dengar tuh kalau misalnya udah lulus dari AAS, Mbak Yuni harus balik. Kita harus balik Oh iya ke iya, asal ya. absolutely. Tiap negara beda sih perjanjiannya. Kalau Indonesia yang aku tahu, kita punya 2,5 tahun harus tinggal. 2 tahun untuk yang bukan PNS, 2,5 tahun untuk yang PNS. So I should stay 2.5 year. Harus, dan aku nggak bisa enter Australia either project or anything, kecuali memang Australia menginginkan aku datang gitu. Termasuk holiday. Holiday bisa holiday bisa. Cuman kalau kayak project atau aku harus ambil short course atau anything nggak bisa. Kecuali Australia yang memang mengundangku langsung pergi, ya boleh. Oke. Bagus ya AAS. Beasiswa paling istimewa sebenarnya AAS. Seistimewa Anda, saat Anda dapat itu. Ya. Gitu aja sih. Oh, Ya. oke. So like if you got it, hey guys everyone outside there, kalau kalian tahu Star Wars already, kalian harus bangga sama diri kalian sendiri beneran. Karena nggak gampang. Iya, pasti ada perjuangan. Banget. Pasti ada. Nah, itu dia tadi tentang AAS atau lebih majority untuk S2 ya, yang di Australia, karena itu Australian Award Scholarship. Yeah. Nah, sekarang kita ke Bliadi. Nah, Bliadi kan ngambil PhD nih. Iya, ngambil PhD. Nah, Bliadi PhD itu kan juga beasiswa. Beasiswanya itu dari apa? Oke, mungkin saya nggak seberuntung dari Mbak Yuni ya. Enggak dong, kan dia lebih beruntung sebenarnya. Jadi kalau saya kemarin dapat beasiswa memang disediakan dari University of Wollongong. Jadi mekanismenya kemarin adalah beasiswanya itu melalui proyek yang disediakan oleh supervisor sekarang kan. Dosen di kampus. Jadi kemarin dosen di kampus itu punya proyek dan kebetulan dia juga punya funding atau pendanaan. Dan kemudian dia menginginkan misalnya mahasiswa S3 merekrut mahasiswa S3 untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, kemarin sebenarnya proses saya aplikasi untuk beasiswa cukup simple dibandingkan AAS yang banyak persyaratannya. Kemarin saya cuma lihat lowongan bukaan S3 untuk proyek di University of Wollongong. Kebetulan ada kontak person dari supervisor juga di sana. Jadi saya apply dengan mengisi online form. Nah, kemudian sekitar sebulan itu kemudian diwawancara oleh supervisor sampai 2 kali wawancara. Nah, setelah dinyatakan lulus sama supervisor, kemudian saya diminta untuk apply langsung ke universitas. Jadi setelah supervisor itu setuju dengan kandidat mahasiswanya, kemudian kita diminta untuk apply langsung ke universitas. Sehingga kita bisa diakses apakah layak kandidat ini untuk diterima sebagai mahasiswa S3 di University of Wollongong atau enggak. Itu proses resminya sih kemarin. Jadi kemarin setelah apply lewat universitas dinyatakan lulus untuk sebagai mahasiswa S3 dan kebetulan langsung pengumuman beasiswa S3-nya juga langsung mengikuti waktu. Jadi simple sebenarnya. Dan syarat-syaratnya kemarin cuma diminta IELTS, kemudian ada riwayat publikasi yang kita cantumkan di CV. Kemudian juga kalau tidak salah ada diminta recommendation letter dari tempat kerja ataupun mungkin dosen kemarin, dosen S2 ya seperti itu. Ya intinya sih lebih simple, tetapi kuotanya memang lebih sedikit kalau kita bandingkan dengan beasiswanya Mbak Yuni kan AS, karena memang sangat jarang universitas menyediakan funding untuk beasiswa. Nah, kalau boleh tahu IELTS yang diperlukan itu berapa Bliadi untuk S3? Kemarin IELTS yang diminta at least 6,5 overall band dan tidak ada yang band di bawah 6. Di bawah 6. Ya. Oke. Nah, kalau untuk tanggungannya Bliadi ditanggung apa aja? Oke. Dibandingkan beasiswa AS Kayak sama aja deh. Lu dia ngomber mulu dah kerjanya. Enggak. Kalau dibandingkan beasiswa AS ini nyata ya perbedaannya. Nyata sih. Kemarin yang ditanggung itu cuma living allowance sama biaya kuliah. Jadi untuk mengurus visa, tiket keberangkatan itu dibayar sendiri. Jadi cuma sebatas living allowance yang per 2 minggu sama tuition fee untuk uang kuliah itu. Oh, kalau Mbak Yuni tadi yang visa itu application fee yang di awal itu ditanggung AS juga atau sendiri? I didn't pay anything. Ya. Oh, berarti benar-benar semua ya? Benar Oh ya, bahkan jadi gini, kan nanti kan kalau misalnya kalian shortlisted terus dapat beasiswanya kan, pengumuman, oke, congratulations segala macam, dan kan ada namanya persiapan bahasa Inggris tuh. Itu tergantung dari IELTS yang kita dapat saat kita ujian untuk wawancara. Nah itu kan ada yang 2 bulan, 4,5, 9. Nah selama ini nih itu kita digaji 3 juta per bulan. Oh. Ya, jadi dapat gaji. Ya, jadi itu 2 tempat, Bali dan Jakarta. Jadi itu dibayarin sama AS dan kita udah digaji dalam 3 juta per bulan untuk belajar bahasa Inggris doang. Untuk persiapan ke Australia. Habis itu all of them like
lu tinggal angkat telepon aja, tinggal ngelapin berkas, itu visa jadi, tiket udah, berangkat dan. Wow. Jadi mungkin sedikit bedanya kalau misalnya beasiswa S3 kemarin ketika sudah lulus tuh memang harus siap-siap benar bisa berangkat, mulai studi langsung. Sedangkan kalau AS tuh dia punya seperti persiapan, pengayaan, preferensinya. Jadi sebelum berangkat disiapkan dulu mahasiswanya. Nanti kalau sudah dianggap siap baru langsung diberangkatkan ke negara itu. Tapi persaingannya untuk dapat beasiswa yang S3 Bliadi dari kampus tuh pasti susah banget. Mungkin susah karena memang kuotanya sedikit dan informasinya juga nggak terlalu banyak dibandingkan AS. Ya, jadi untung-untungan sebenarnya dapat informasinya untuk beasiswa S3 yang disediakan kampus. Kalau rajin kita search di web kampus, kemungkinan kita dapat informasinya. Tapi kalau menurut aku sih saingannya mungkin nggak sebanyak kami karena salah satu syarat itu adalah publication dan nggak semua even S2 yang udah jadi dosen punya publication sebanyak itu gitu. Jadi itu kayak nilai plus aja. Jadi kalau kalian memang punya publication yang memang proper untuk satu atau dua supervisor, I think you have a 80% chance. Tapi kalau AHS karena semua orang merasa punya chance, you fight. Jadi mungkin seleksinya udah lebih di awal untuk S3 kan dilihat publikasinya. Karena itu beda. Nah terus kalau Bliadi pas kayak Mbak Yuni tadi kan udah tamat tuh harus balik lagi. Mbak Bliadi ada yang kayak gitu dari kampus? Sebenarnya dari beasiswa di kontraknya tidak ada diwajibkan untuk pulang. Jadi kalau misalnya setelah S3 tidak ada atau ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi misalnya kalau setelah tamat S3 mau stay di sini, melanjutkan proyek ataupun ngambil postdoktoral itu mungkin. Tapi kalau keinginan saya sendiri memang memilih untuk pulang nanti. Ya, cinta negara soalnya. Oke, wah patut ditiru ini. Jadi nanti pengen jadi dia membangun second Ngurah Rai International Airport. Semoga tercapai ya. Nah, terus nih gimana sih rasanya kuliah S2 sama S3? Kayak tugas-tugasnya mungkin, terus beban belajarnya, stresnya seperti apa? Oke. Silakan yang suka stres. Mungkin kalau kelihatan ketawa-ketawa di sini bawaannya nggak ketawa terus sih waktu kuliah. Ya pastilah. Pasti kan. Ya. Jadi kalau ngambil S3 tuh memang agak beda ketika kita ngambil S2 sama S1 karena ketika ngambil S2 atau S1 itu cenderung lebih terstruktur. Dalam artian setiap semester sudah dijadwalkan kamu ngambil mata kuliah ini, jadwalnya sudah fix, berapa bulan, dan proses asesmennya juga jelas. Kamu ada mungkin disuruh buat esai atau exam, model exam yang lain. Nah kalau kita ngambil S3 untuk prosesnya itu kadang kita yang memang harus determine, kita yang menentukan apakah mau slow, mau cepat dalam ngambil S3-nya atau mau bagaimana. Karena 3 tahun. Semoga cepat ya saya tamat. Karena intinya kalau kita ngambil S3 sudah dianggap sebagai peneliti mandiri. Jadi dosen, supervisor tidak akan lagi istilahnya follow up sesering mungkin untuk nanya kamu gimana keadaannya, sudah sejauh mana. Intinya kita komunikasi dengan supervisor ketika merasa kita memerlukan bantuannya, advice. Misalnya kita punya target untuk PhD selesai 4 paper misalnya. Jadi terserah kita mau cepat atau mau lambat, itu tergantung kita. Dan yang penting kita juga harus memperhitungkan beasiswanya sampai sebatas mana nih. Kalau misalnya dicontoh di saya beasiswanya cuma 3 tahun, jadi mau nggak mau 4 paper tuh harus selesai dalam 3 tahun. Ya. Kemudian untuk proses penyusunan papernya pun juga kita yang mulai sendiri. Nanti kalau ada kendala baru kita kontak supervisor. Ya jadi supervisor tidak akan istilahnya bantu ngetiin papernya, nggak akan. Kita yang ngerjain sendiri. Nanti kalau supervisor sudah puas dengan isinya baru bisa submit ke jurnal. Dan itu pun kalau di jurnal diterima ataupun di reject. Ya jadi mudah-mudahan diterima terus sih paper saya. Ya seperti itu prosesnya sih. Jadi intinya jadi pinter itu maksudnya bukan poin utama untuk PhD. Dia sering nangis gara-gara tugas. Ya satu aja udah, apalagi S2 setahun di Mahidol University. Ya, Mahidol aja. Ya, setahun. Bahwa setiap senyuman yang ada di situ tuh ada tangisan di balik. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like videonya dan subscribe. Dan juga komen. Iya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.